Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini kami akan membahas tentang harta gono gini. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang terdiri dari Mujib, Ma'ruf, Lutfi dan Amin, kemudian Toha dan Fatkan. Kemudian kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian teman-teman akan menjawab. Yang pertama, pengertian harta gono gini, apa yang dimaksud harta gono gini? Mungkin dari teman-teman bisa menjawab. Bapak Mustahik, Bapak Lutfi, Lalu sawakmu guys cukup mampu. Win, wasaran Win. Walah aja. Kok dipotong. Yes. Ayo, cepat durasi ini, cepat. Durasi karena ini waktu hampir maghrib. Ngene sing intine sowan mentonor lho awakmu. Intinya harta gono gini itu kalau kita dalam permasalahan pernikahan, harta seorang istri ya hartanya istri, harta dari suami ya suami. Kenapa? Karena pernikahan itu bukanlah suatu akad yang memberikan hak milik pada suatu barang. Ngoten nggih. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari takrifnya nikah kan cuma akdun yatadomanu ala hilil wati, jadi seperti itu biasanya. Oh, itu di Muin ya, Pak Lutfi ya. Itu nek pelali aku ya kan. Nah, kalau kita itu kan pernikahan itu adalah sebuah akad yang memperbolehkan untuk berhubungan suami istri. Jadi gak ada hubungannya dengan hak milik barang antara suami dan istri. Misalkan kok si istri kok mempunyai mobil, kemudian nikah dengan orang tidak mempunyai mobil, hak miliknya itu tetap pada istri. Kenapa? Karena pernikahan itu tidak bisa untuk memindahkan hak milik. Begitu juga ketika kok suami di situ kok misalnya memiliki rumah, kemudian kok nikah dengan seorang wanita dan maksudnya nggak memiliki rumah kemudian hidup bersama, kalau hak milik ya tetap milik si suami. Kenapa? Karena ya dari awal adalah pernikahan itu bukanlah suatu akad yang memindahkan hak pemilikan, cuma di situ adalah suatu akad yang memperbolehkan orang itu untuk berhubungan suami. Tapi nanti di dalam pernikahan itu ada kewajiban antara suami dan juga istri. Misalkan nanti si suami itu wajib untuk apa? Wajib untuk menafkahi, memberi nafkah kepada istri. Dan itu nanti kok tidak dinafkahi, berarti itu termasuk hutang yang harus dibayarkan oleh seorang suami. Seperti itu. Coba kameramen ngadep saya. Contoh nafkah itu apa, Bu? Apakah setiap hari wajib memberi makan? Apakah nanti skincare itu juga termasuk nafkah? Ini kalau kita bahas nafkah ini akan sangat melenceng nanti dalam hal pembahasan harta gono gini. Tadi kan cuma contoh saja. Oh, seperti itu. Betul. Oke, terima Tadi kasih. saya cuma mencontohkan bahwa kalau dalam permasalahan hak milik pada suatu barang, pernikahan itu tidak ada ambil alihnya. Karena apa? Karena pernikahan itu suatu hak yang hanya hak atau akad yang memperbolehkan seorang laki dan perempuan itu dihalalkan untuk berhubungan suami istri, tidak mengalihkan hak kepemilikan antara satu orang dan orang lain, seperti itu. Jadi yang Anda maksud itu harta bawaan ya? Harta bawaan. Kalau nanti kok misalnya kok bekerja sama untuk membuat usaha, nanti kita lihat ini kalau dalam fikih nanti usahanya jenisnya apa akadnya, nanti ada permasalahan sendiri seperti itu. Ada babnya sendiri kalau kita menilik lagi, kalau konsepnya adalah usaha, nanti mungkin itu bisa ada kalanya adalah syirkah, mungkin nanti juga kalian syirkah. Wah, ini melancung jauh ini. Langsung lanjut. Kemudian apakah istri itu bisa menuntut harta gono gini? Semisal Kang Mujib ya, betul kan? Semisal Kang Mujib tidak memberikan skincare ataupun gaya keseharian kepada istrinya, apakah istri itu bisa menuntut kepada Kang Mujib
Kalau dalam masalah fikihnya ya, kalau masalah fikihnya ketika kok yang dituntut itu adalah suatu hak yang wajib diberikan, misalnya adalah semisal nafkah. Bisa nanti misalkan kok di situ kan nanti ada nafkah itu harus memberikan makanan, harus memberikan baju. Misalkan kok 1 bulan tidak dinafkahi, berarti dia berhak untuk menuntut uang nafkah selama 1 bulan. Tapi kalau untuk menuntut barang yang lain, misalnya menuntut mobilnya yang dimiliki seorang suami ya nggak boleh, ngoten loh. Jadi perlunya mondok itu seperti itu. Nah, makanya sebelum nikah ya kita pelajari dulu lah hukum pernikahan. Kalau lebih baiknya sebelum nikah sampean mondok dari kelas 1 MTS sampai kelas 3 aliyah. Apalagi di pondok pesantren Darussalam Sumbersari yang sudah lengkap pelajaran fikihnya. Oh iya, berarti Kita kembali ke laptop ya. oh iya berarti Baca, Cong. Kalau kita menyimpulkan dari penjelasannya Bapak Lutfi itu harta gonogini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu harta bawaan sebelum menikah. Misal Kang Mujib sebelum menikah mempunyai kendaraan sendiri, kemudian rumah sendiri. Kemudian sang istri juga begitu, mempunyai kendaraan sendiri dan rumah sendiri. Nah, itu juga termasuk harta gonogini. Kemudian yang kedua itu harta masing-masing, harta yang dimiliki istri atau suami setelah pernikahan. Yang ketiga yaitu harta pencarian. Pencarian fikih ya. Kerjasama. Iya, harta kerjasama yang diperoleh setelah pernikahan. Misal suami usahanya ini, kemudian istri usahanya ini. Nah, itu hasilnya itu termasuk harta pencarian. Nah, itu yang dikatakan harta gonogini. Sudah cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Coba ada sebuah Ada sebuah kajian. Misalnya gini, ini aslinya seperti ini. Ini ada sebuah ibad seperti ini. Ihtalato malu zaujaini walam yuklam li ayyihima aksaru wala qarinata tumayisu ahaduma. Wa salat bainahuma furqatun ila anqal na'am in jarat al adatu al mutad ana ahaduma yaksibu aksara minal akhar kana asulhu wa tawahubu ala nahwi dalika. Seperti ini. Ini ketika ada sebuah permasalahan kok percampuran antara hartanya seorang istri dan suami. Kemudian tidak diketahui ini yang mana miliknya si istri, mana miliknya si suami. Dan juga tidak ada qarinah yang menjelaskan ini milik suami atau milik istri. Maka di sini ada sebuah konsep, konsep bagaimana in jarat al adatu al ana ahaduma yaksibu aksara. Ketika kok ada sebuah adat bahwa salah satunya itu bekerja lebih keras lebih banyak, maka nanti solusinya apa? Yaitu adalah akad sulhu atau saling menghibahkan seperti itu. Ini konsepnya seperti itu. Nanti kalau pembahasan sulhu nanti ada pembahasan lagi dalam kitab fikihnya seperti itu. Jadi makanya kalau untuk permasalahan ini kalau kita kaji lebih mendetail, lebih baik sampean semua itu mondok di pesantren Darussalam Sumbersari. Karena dari sejak kelas 5 MI sudah diajarkan fikih dari mabadi, kemudian sanawi itu ada Fathul Qorib, kemudian kalau aliyah itu mengkaji kitab Fathul Mu'in. Sangat lengkap sekali Pondok Darussalam Sumbersari. Dan sekarang ditambah adanya Institut Imam Faqih Asy'ari untuk menunjang orang-orang yang ingin kuliah seperti itu ya, seperti itu saja. Sudah cukup saja orangnya seperti itu saja, nggih. Perlu diingat kalau kalau hak pernikahan itu adalah cuma akad yang memperbolehkan untuk pelegalan jima atau pelegalan berhubungan suami istri, bukan akad yang memindahkan hak milik pada suatu barang seperti itu. Jadi intinya kalau barang si hak kalau barang itu adalah aslinya adalah milik si suami, walaupun ada pernikahan tetap milik si suami. Kalau itu adalah milik si istri, kalau pernikahan adalah milik si istri. Kalau kok bekerja sama, nanti kita lihat akadnya apa. Ketika sikat nanti ada pembagiannya sendiri-sendiri seperti itu. Sudah sekian saja ya. Kita tutup podcast pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.